Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diah Ayu Harinawati dengan NIM 102210042 dari kelas SMB. Di sini saya akan mempresentasikan pemikiran ekonomi Al-Makhrizi sebagai tugas mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang biografi Al-Makhrizi, karya-karya Al-Makhrizi, inti pemikiran Al-Makhrizi, dan cara memakmurkan negara menurut Al-Makhrizi. Pada pembahasan yang pertama yaitu biografi Al-Makhrizi. Nama lengkap Al-Makhrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia dilahirkan di desa Barajuam, Kairo pada tahun 766 Hijriah bertepatan dengan 1364 sampai 1365 Masehi. Beliau dikenal Al-Makhrizi karena keluarganya berasal dari desa yang terletak di kota Ba'alabak yang disebut desa Makhorizah. Kondisi ekonomi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja Al-Makhrizi berada di bawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu, Hanafi Ibnu Said, seorang penganut madhab Hanafi. Al-Makhrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan madhab ini. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tahun 786 Hijriah bertepatan dengan 1384 Masehi, Al-Makhrizi beralih ke madhab Syafi'i. Bahkan dalam pemikirannya ia cenderung menganut madhab Zahiri. Al-Makhrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil ia gemar melakukan rihlah ilmiah. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama besar dan penggagas ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi. Interaksinya dengan Ibnu Khaldun dimulai ketika Abu Al-Iqtisad ini menetap di Kairo dan memangku jabatan Hakim Agung Mazhab Maliki pada masa pemerintahan Sultan Bulaq. Ketika berusia 22 tahun, Al-Makhrizi memulai kiprah terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan dinasti Mamluk. Pada tahun 788 Hijriah bertepatan dengan 1386 Masehi, Al-Makhrizi memulai kiprahnya sebagai pegawai di Diwan Al-Insya, semacam sekretariat negara. Kemudian ia diangkat menjadi wakil khatib pada kantor Hakim Agung Madhab Syafi'i, khatib di Masjid Jami' dan Madarasah Al-Sultan Hasan, imam Masjid Jami' Al-Hakim, dan guru hadis di Madrasah Al-Mu'ayyadah. Pada tahun 791 Hijriah bertepatan dengan 1389 Masehi, Sultan Boroko mengangkat Al-Makhrizi sebagai muhtasib di Kairo. Jabatan itu diembannya selama 2 tahun. Pada masa ini Al-Makhrizi mulai banyak bersentuhan dengan berbagai permasalahan pasar, perdagangan, dan mudharabah sehingga perhatiannya terfokus pada harga-harga yang berlaku, asal-usul uang, dan kaidah-kaidah timbangan. Pada tahun 811 Hijriah bertepatan dengan 1408 Masehi, Al-Makhrizi sebagai pelaku administrasi wakaf di Kolanisiyah sambil bekerja di rumah sakit An-Nuri, Damaskus. Pada tahun yang sama, ia menjadi guru hadis di Madrasah As-Safiyah dan Madrasah Iqbaliyah. Kemudian Sultan Al-Malik Al-Nasir Fajr bin Barakuk menawarinya jabatan wakil pemerintah dinasti Mamluk di Damaskus. Namun tawaran ini ditolak oleh Al-Makhrizi. Setelah sekitar 10 tahun menetap di Damaskus, Al-Makhrizi kembali ke Kairo. Sejak itu, ia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dan menghabiskan waktunya dengan ilmu. Pada tahun
Hijriah bertepatan dengan 1430 Masehi. Ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekah selama beberapa waktu untuk menuntut ilmu serta mengajarkan hadis dan menulis sejarah. 5 tahun kemudian, Al-Maqdisi kembali ke kampung halamannya, Barajuwan, Kairo. Di sini ia juga aktif mengajar dan menulis, terutama sejarah Islam, hingga terkenal sebagai seorang sejarawan besar abad ke-9 Hijriah. Al-Maqrizi meninggal dunia di Kairo pada tanggal 27 Ramadan 845 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 Februari 1442 Masehi. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu karya-karya Al-Maqrizi. Selama hidupnya, Al-Maqrizi produktif menulis berbagai bidang ilmu, terutama sejarah Islam. Lebih dari 100 buah karya tulis telah dihasilkan, baik berbentuk buku kecil maupun besar. Buku-buku kecilnya memiliki urgensi yang khas, serta menguraikan berbagai macam ilmu yang tidak terbatas pada tulisan sejarah. Al-Shayyal mengelompokkan buku-buku kecil tersebut ke dalam 4 kategori. Yang pertama, buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum, seperti kitab Al-Nizar, wal Al-Tahassum, Fima Baina Bani Umayyah wa Bani Hasim. Kedua, buku yang belum terbahas oleh para sejarawan lainnya, seperti kitab Al-Ilmam bin Akbar Mandi'at Al-Habasyah bin Muluk Al-Islam. Ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja, seperti kitab Tarojin Muluk Al-Ghurab dan kitab Al-Zahab Al-Mashhub bin Bizik Manhajamin Al-Khulafa wa Al-Mulk. Dan keempat, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah, beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir pada khususnya, seperti kitab Syudzur al-Uhud, Fizik al-Nuhud, kitab Al-Akhyal wa Al-Auzan Al-Syaiyah, kitab Risalah fi Al-Nuqud Islamiyah, dan kitab Ikhtisar Al-Ummah bila khas Al-Gummah. Sedangkan terhadap karya-karya Al-Maqrizi yang berbentuk buku besar, Al-Shayyal membagi 3 kategori. Yang pertama, buku yang membahas tentang sejarah dunia, seperti kitab Al-Habar an Al-Bashir. Yang kedua, buku yang menjelaskan sejarah Islam umum, seperti kitab Al-Durar Al-Mudiyah fi Tarikh Al-Daulah Al-Islamiyah. Dan yang ketiga, buku yang menguraikan sejarah Mesir pada Islam, seperti kitab Al-Mawaqif wa Al-I'tibar bil Zikr Al-Hitrah wa Al-Atsar, kitab Intiaz Al-Hunafa bi Zikr Al-Aimah Al-Fatimiyin Al-Mulk. Pembahasan yang ketiga, inti pemikiran Al-Maqrizi. Tanda-tanda melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam terlihat pada fase kedua dalam sejarah ekonomi Islam yang merupakan masa kehidupan Al-Maqrizi. Corak pemikiran Al-Maqrizi tentang ekonomi sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya yang bukan seorang sufi atau filsuf, dan relatif didominasi oleh aktivitasnya sebagai sejarawan Muslim. Ia memfokuskan perhatiannya pada beberapa hal yang mempengaruhi naik turunnya suatu pemerintah, juga selalu melihat setiap persoalan dengan flashback dan mencoba memotret apa adanya mengenai fenomena ekonomi suatu negara. Atas dasar ini dapat
katakan bahwa pemikiran ekonomi Al-Makrizi cenderung positif. Satu hal yang unik dan menarik pada fase kedua yang notabene didominasi oleh pemikiran yang normatif, uang dan inflasi, merupakan studi khusus yang dilakukan oleh Al-Makrizi sebagai pemikiran ekonomi Islam. Al-Makrizi memfokuskan perhatiannya terhadap dua aspek yang dimana pemerintahan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin tidak membahas masalah ini. Tampaknya dilatar belakangi oleh semakin banyaknya nilai-nilai Islam, terutama pada kedua aspek tersebut yang dilaksanakan oleh para kepala pemerintahan Bani Umayyah dan selanjutnya. Pada masa hidupnya, Al-Makrizi dikenal sebagai seorang pengkritik keras kebijakan-kebijakan moneter yang diterapkan pemerintahan Bani Mamluk Bureji yang dianggap sebagai sumber malapetaka yang menghancurkan perekonomian negara dan masyarakat Mesir. Perilaku para penguasa Mamluk Bureji yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama dan moral telah mengakibatkan krisis ekonomi yang sangat parah yang didominasi oleh kecenderungan inflasioner yang semakin diperburuk dengan merebaknya wabah penyakit menular yang melanda Mesir selama beberapa waktu. Situasi tersebut menginspirasi Al-Makrizi untuk mempresentasikan berbagai pandangannya terhadap sebab-sebab krisis dalam sebuah karyanya, Iqtisad al-Ummah bi Qasd al-Gummah. Inti pemikiran Al-Makrizi yang pertama yaitu konsep uang. Sebagai seorang sejarawan, Al-Makrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk, dan daya beli uang. Yang pertama, sejarah dan fungsi uang. Bagi Al-Makrizi, mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia karena dengan menggunakan uang, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan validitas premisnya terhadap permasalahan ini, ia mengungkapkan sejarah penggunaan mata uang oleh umat manusia sejak masa dahulu kala hingga hidupnya berada di bawah pemerintahan dinasti Mamluk. Menurut Al-Makrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangannya Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya berdiri dari emas dan perak. Yang kedua, implikasi penciptaan mata uang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Hal ini jelas terlihat ketika ia menguraikan situasi moneter pada tahun 569 Hijriah. Pada masa pemerintahan Sultan Sahaluddin Al-Ayyubi ini, mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Dalam menghadapi kenyataan tersebut, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya mata uang lama keluar dari peredaran. Yang ketiga, konsep daya beli uang. Menurut Al-Makrizi, percetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Mengabaikan terhadap hal ini sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam percetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli
real uang mengalami penurunan. Inti pemikiran Al-Makrizi yang kedua yaitu tentang teori inflasi. Dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir, Al-Makrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen karena sangat membutuhkannya harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Dalam uraian berikutnya, Al-Makrizi membahas permasalahan inflasi secara lebih detail. Ia mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Yang pertama yaitu inflasi alamiah. Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Menurut Al-Makrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan di lain pihak karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan. Permintaan terhadap berbagai barang ini mengalami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhentinya sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana, kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Selanjutnya, inflasi karena kesalahan manusia. Selain faktor alami, Al-Makrizi menyatakan bahwa inflasi ini terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasikan tiga hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan meningkatan sirkulasi mata uang fulus. Memasuki pembahasan yang terakhir yaitu cara memakmurkan negara. Menurut Al-Makrizi, pada fenomena sosial ekonomi yang disebabkan oleh inflasi, Al-Makrizi membagi masyarakat menjadi 7 kelompok strata sosial berdasarkan dampak dari inflasi. Tujuan pengelompokan ini adalah untuk mengetahui kelompok manakah yang mengalami inflasi paling parah dan untuk mengetahui akar masalah dan upaya mengendaliannya dengan cara membuat sistem administrasi yang baik dan tidak korup, mempertimbangkan kemampuan pajak rakyat, dan menyesuaikan percetakan uang dalam jumlah terbatas yang sesuai dengan tingkat produksi suatu negara. 7 kelompok tersebut adalah 1. Penguasa dan para pembantunya. 2. Para penguasa, pedagang besar, dan orang yang hidupnya mewah. 3. Golongan menengah dari penguasa dan pedagang besar, termasuk kaum profesional. 4. Petani yang umumnya hidup di pedesaan. 5. Golongan fakir yang menurut Al-Makrizi adalah semua fuqaha, mahasiswa, dan prajurit. 6. Para pekerja kasar dan para nelayan. Dan yang ke-7, golongan papa dan peminta-minta. Setelah mengelompokkannya menjadi 7 kelompok, maka Al-Makrizi kemudian melihat satu persatu kelompok tersebut. Untuk golongan pertama, mereka menerima nominal pendapatan yang lebih tinggi, tetapi purchasing power mereka mengalami kemerosotan karena inflasi. Golongan pertama ini tidak terkena banyak dari dampak inflasi. Golongan kedua mengalami penurunan karena dimana oleh biaya yang terus membengkak dan inflasi. Golongan ketiga merupakan kaum profesional yang mendapatkan upah yang meningkat secara nominal tapi tidak secara nilai. Dampak yang dirasakan oleh golongan 4 atau petani adalah dengan keuntungan dengan
dengan krisis moneter sehingga aset kekayaan mereka meningkat. Namun sebagai yang lain sangat dirugikan karena harga yang begitu tinggi tidak sebanding dengan hasil pertanian mereka. Golongan kelima mengalami penderitaan yang sangat terasa karena pendapatan mereka berupa gaji bersifat tetap, sedangkan harga-harga keseluruhan barang dan jasa naik. Sedangkan golongan ke-6 dan ke-7 adalah golongan dengan penderita terparah, tak jarang mereka mati kelaparan. Dari pengelompokan di atas, Al-Makrizi menunjukkan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang pada suatu negara, tetapi lebih pada tingkat produksi dan neraca pembayaran negara yang bersifat yang positif, karena belum tentu frekuensi uang yang banyak mencerminkan pertumbuhan sektor produksi dan tidak ada nilai uang tersebut. Sekian pembahasan pada materi kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.